info mengenai setelah misalnya kita hamil, itu kan suka tahu kan yang namanya ritual penguburan tali pusat ya, dan mungkin juga ari-ari yang keluar bersama bayi ketika dilahirkan ya. Namun sebenarnya nih, Ines, konsentrasi, dengarkan saya ya. Tahu nggak sebenarnya kan dengan berkembangnya ilmu kedokteran, ternyata darah yang terkandung di dalam ari-ari atau mungkin yang di pusarnya itu, tali pusarnya itu dapat menjadi salah satu media penyembuhan penyakit. Dan saat ini di Indonesia sudah ada tempat untuk menyimpan sel darah yang terdapat dalam tali pusar itu. Berikut adalah liputannya. Kabar gembira untuk para ibu, kini di Indonesia sudah ada bank khusus untuk menyimpan stem cell dari tali pusat, yaitu Bank Darah Tali Pusat atau Bank Plasenta. Bank unik ini sudah ada di beberapa negara di dunia dan yang terbaru adalah di Indonesia. Stem cell ini yaitu sel primitif yang diambil dari darah tali pusat bayi yang diproses sedemikian rupa sehingga didapatlah yang namanya sel punca. Para orang tua dapat menyimpan darah tali pusat anak-anaknya di bank sebagai investasi kesehatan. Nantinya bisa digunakan saat anaknya didiagnosis penyakit berbahaya seperti tumor solid, kelainan darah, kelainan imunodefisiensi, bahkan leukemia. Darah tali pusat diambil setelah tali pusat dipotong dan diekstraksi dari ujung tali pusat plasenta. Jumlah yang diambil bervariasi antara 50 sampai 100 mili. Dengan asumsi dalam 60-65 mili terdapat lebih dari 800 juta stem cell. Setelah diambil, plasenta dibawa ke laboratorium, diproses dan disimpan dalam bentuk krio. Semuanya dilakukan secara otomatis tanpa ada campur tangan dari operator hingga terjadinya suatu penyimpanan. Jadi ini jauh dari kontaminasi, steril, aman, dan sepenuhnya otomatis. Hampir semua dokter kandungan sudah mengetahui cara pengambilan darah tali pusat ini. Lalu bagaimana pendapat mereka mengenai terapi pengobatan ini? Pada saat persalinan ya, jadi pada saat persalinan itu setelah baby lahir ya, itu tali pusatnya kita potong ya, maka kita akan dengan jarum ya kita ambil darahnya ya, nanti langsung ditampung dalam wadah yang sudah tersedia. Jadi sampai sekarang itu ada 3 golongan penyakit ya mengenai informasi penyakit yang bisa disembuhkan oleh darah tali pusat. Satu yang sudah merupakan standar ya, kedua itu yang golongan yang sedang dalam clinical trial, dan ketiga itu yang eksperimen ya. Nah yang sudah menjadi standar itu kira-kira ada 80 penyakit dan hampir semua itu adalah berkaitan dengan kelainan darah ya. Nah pemakaiannya yang misalnya contohnya misalnya pada leukemia dengan kemo dan radiasi itu seluruh sel-sel kankernya itu diberantas ya. Kemudian kita stem cell ini kita infuskan, transfusi ya, masuk ke dalam darah si penerima ya, nanti dia akan mencari tempat, akan mangkal di sumsum tulangnya. Biaya yang dibutuhkan untuk menyimpan darah tali pusat adalah 10-12 juta untuk awal pengambilan darah tali pusat sesudah persalinan. Sementara biaya penyimpanan dan pengelolaan sekitar Rp1.600.000 per tahun dimulai ketika sang anak berusia 1 tahun. Mahalnya biaya sekolah terbayar jika menyimak kisah klien yang sembuh berkat khasiat darah tali pusat ini, seperti Chloe Levin dari Amerika. Sejak kecil ia tumbuh normal, namun seiring bertambahnya umur ada keanehan yang muncul pada dirinya. Chloe tidak bisa merangkak seperti bayi lainnya. Ia tidak bisa menahan tubuh dengan kedua tangannya. Ini merupakan bagian dari kelainan darah yang disebut thalassemia. Untungnya sang ibu telah menyimpan darah tali pusat anaknya. Ia pun menggunakannya untuk mengobati penyakit Chloe. Berkat stem cell yang dimasukkan ke dalam tubuhnya, ia pun sembuh. Delviana Azari, Edwan Nurfikta melaporkan untuk NET.